dugaan aku ada kesalahan-kesalahan dari kubu 01 dan kubu 02 yang membuat 03 dari 03 yang membuat dukungan terhadap mereka itu ya berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam programnya Podcast Cukup Pedes setelah sekian purnama tak berjumpa. Dan hari ini setelah kita menyalurkan hak demokrasi kita kemarin tanggal 14 Februari, hari ini kita spesial untuk membahas itu di lokasi yang sangat spesial. Sekarang kita berada di Cafe and Resto Basingla yang berada di arah Jalan Dwi Kora 2, tepatnya di seberang PS. Kalau bahas lokasinya seperti ini, jadi konsepnya era-era 70-an, 80-an. Kalau lewat mampir? Ya. Oke, baik. Tadi sudah ada salah satu narasumber yang ini. Jadi pada hari ini kita membahas berkaitan dengan hasil penghitungan suara quick count kemarin, yang seperti kita ketahui bahwa pasangan nomor urut 2 itu mendominasi hasil quick count, dan ada kemungkinan juga itu di Sumatera Selatan ini. Nah, bagaimana pembahasannya? Dan hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat spesial, seorang akademisi, dan kabar-kabarnya juga ingin melanjutkan ke guru besarnya. Kita sambut Bapak Dr. Zulfikri Sulaiman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Trisno. Tapi tolong diedit nanti ke guru besar itu. Kan Bapak mau Pak. Iya. Itu doa Pak, itu doa Pak. Itu doa Pak. Ya, jadi Bapak Dr. Zulfikri Sulaiman ini, jadi beliau ini seorang pengamat politik yang home base-nya di Visip Unsri ya Pak, benar ya Pak ya. Baik, di sebelah kanan saya sudah ada juga salah seorang narasumber, seorang pengamat pemerintahan, Bapak Kandidat Dr. Aris Munandar. Assalamualaikum Bapak Dr. Aris Munandar. Baik Pak, mungkin untuk membuka pembahasan kita kali ini Pak Zulfikri, kan seperti kita ketahui bahwa hasil penghitungan suara kemarin itu kan sudah bisa diketahui bahwa pasangan nomor urut 2 ini sangat mendominasi Pak. Ya. 58%, rata-rata 58%, artinya itu dengan kata lain kemungkinan besar itu satu putaran. Ya. Seperti itu Pak. Nah, bagaimana Pak Bapak menanggapinya Pak? Ya, tadi saya katakan ya, saya ini pengamat yang bahagia. Pengamat yang bahagia itu. Tapi jangan salah tafsir dulu. Apa Pak? Ya, pengamat bahagia itu kan lancar-lancar aja pemilu gitu nih kan. Nggak ada ribut, nggak ada gaduh. Kalau kita lihat di medsos tuh cak yoyonian gitu ya. Seru ya? Ya seru, siru. Nah, tapi ternyata lancar-lancar baik kan. Nah, jadi seneng lah, bahagia gitu kan. Nah, aku agak bagi aku ini proses biasa nih, proses politik yang biasa. Dari awal itu ada kandidasi, kemudian ada kompetisi. Kalau kompetisi kan harus ada pemenang, ada yang kalah. Terus masalahnya di mana gitu kan, gitu ya. Biasa lah itu. Cuma kalau seseorang sebagai warga negara itu kita punya punya pilihan misalnya ya. Nah, tentu kita ada yang merasa kalah kemudian tidak terima. Betul. Merasa yang menang, memang itulah kehendaknya dah ya. Jadi poinnya itu Mas Trisno, bagi saya biasa aja. Cuma Pak, mungkin yang menjadi yang
menarik dalam kontestasi politik kali ini kan ada 3 pasang nih Pak. 3 pasang dan berhasil meraih raihan suara lebih besar 50 plus berapa itu kan? 50 plus 8% kalau sananya 58% raihan suara untuk sementara. Hasil sementara. Nah, ini kan artinya ada kepercayaan yang begitu besar masyarakat Indonesia untuk memilih paslon nomor urut 2 ini, Pak. Iya. Itu soal hasil ya. Nah, kalau soal hasil saya kira tentu tergantung kepada usaha masing-masing. Dan mungkin ada juga kesalahan dari masing-masing, gitu kan. Nah, ke usaha masing-masing itu misalnya dia punya sumber daya. Sumber dayanya banyak, kemudian tim suksesnya kompak, kemudian tepat dalam menyusun strategi. Nah, aku kira ya dibandingkan dengan yang nomor 1 dengan nomor 2, nomor 3, nomor 1 itu pendukungnya kan partainya banyak, lebih banyak kan, dan mereka punya sumber daya yang lebih banyak juga kan. Nah, jadi mereka bisa fokus kepada strategi yang tepat gitu kan. Oh, maksudnya nomor mereka lebih nomor 2 tadi. Iya, mereka lebih leluasa bergerak. Oke. Nah, ini KW lebih mendalam. Cuma saya ingin melihat dugaan aku ada kesalahan dari kubu 01 dan kubu 02 yang membuat 03 dari 03 yang membuat dukungan terhadap mereka itu ya berkurang. Ya, atau kurang kurang dari 02 ya, cukup banyak gitu kan menurut aku ya. Tapi KW itu punya data yang lebih mendetail soal itu. Kalau kakak itu gambaran umumnya itu macam itu. Oke, sekarang untuk Kak Aris ya. Kak Aris seperti yang sama kayak Pak Dr. Zulfikri tadi. Nah, ini memandangnya seperti apa nih Pak dengan hasil sementara yang kita ketahui kemarin, Pak? Jadi ada yang namanya Socrates. Dia itu dengan muridnya dia itu bukan memberitahu, tapi bertanya. Itu kan Socrates kan? Nah, sebelum Trisno banyak tanya, kita balik nanya, Pak. Pakai metode itu ya? Iya. Apakah pilihanmu itu adalah satu rahasia untuk umum? Iya, rahasia. Rahasia? Iya. Boleh tidak dibuka di sini? Tidak boleh? Tidak boleh. Kalau dia galak dibuka, aku punya metode untuk mengetahui pilihan orang berdasarkan satu matriks. Jadi 2019 itu kan Jokowi sama Prabowo, oke? Nah, kemudian bergabung. Nah, bergabungnya Prabowo dengan Jokowi ini kan menimbulkan sentimen negatif dari pendukung Prabowo. Nah, jadi aku sedang menyusun satu metode untuk mengetahui pilihan orang gitu. Nah, jadi misalnya aku nanya sama Sutrisno, aku menjawab, aku bertanya, jawab dengan 5 pilihan. Sangat suka, biasa saja, tidak suka, sangat tidak suka. Oke? Ini pertanyaan tertutup ini. Terhadap Prabowo, Trisno, apa jawabannya? Misal, contoh. Jadi ini kayak lebih mirip-mirip ke metode. Aku ingin mengatakan bahwa hasil yang sekarang ini bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Kalau ada paslon yang mengatakan kaget, ya dia yang kaget. Aku sering diskusi sama Pak Jul, tidak kaget. Kemudian ada juga satu paslon ngomong kan, apakah kalian percaya saya mendapat suara seperti itu? Ya, kalau ditanya dengan kami, ya percaya. Kenapa? Hasil ini sudah diduga. Karena kalau kita menduga tentang hasil pilpres itu kan 2 kan. Ada analisa kuantitatif, itulah survei-survei itu kan. Ada juga kualitatif, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan, berdasarkan ideologi,
kiri, kanan, santri, abangan. Kalau dari GERS itu Pak ya? Termasuk sentimen. Termasuk sentimen. Sentimen itu kan termasuk behavioral approach gitu kan, bahwa orang memilih itu ada 3 dasar. Yang pertama sosiologis. Jadi kalau misalnya orang Minang pilih orang Minang, orang Palembang pilih orang Palembang, itu kan sosiologis kan. Kemudian psikologis, suka dan tidak suka. Kemudian rasional, keuntungan aku milih kau apa gitu kan. Nah, jadi metode yang aku pikirkan itu metode psikologis, sentimen negatif, sentimen positif. Nah, makanya kita tes. Kita kan baru ketemu pertama ini kan. Kita tidak kenal preferensi politik kita masing-masing gitu kan. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi dengan pertanyaan tertutup. Sangat suka, suka, biasa saja, tidak suka, sangat tidak suka. Nah, kalau misalnya keberatan jawab tidak apa-apa, tapi tetap aku tanya, tresno terhadap Prabowo apa? Sangat suka? Kayaknya kalau pertanyaan itu lebih ke privasi juga ya Pak ya? Nah, karena ini kan kita sudah keberatan. Ya artinya, jadi kalau orang itu sangat suka dengan Prabowo, nah, kemudian ada pertanyaan kedua kan, terhadap Jokowi apa? Sangat suka, suka, biasa saja, tidak suka, sangat tidak suka. Jadi kalau dia suka Prabowo dan dia suka Jokowi, kecenderungannya dari 3 paslon dia akan memilih Prabowo. Gitu. Nah, sebaliknya kalau dia tidak dia suka Prabowo, tidak suka Prabowo dan tidak suka Jokowi, dia akan pilih nomor 1. Nah, jadi maksud aku bahwa hal ini sudah bisa diduga. Dalam matriks itu kami punya asumsi atau meramalkan bahwa paslon 1 ini akan mendapatkan suara dari 24% sampai 36% rentang. Nah, kemudian Prabowo itu rentang suara itu antara 40 sampai 60%. Suara Ganjar 03 itu dari 16 sampai ke 16 tambah 12 28. Berarti Pak Aris ini condong ke hasil survei ini ya Pak, hasil sementara ini ya Pak ya? Bukan. Bahkan sebelum quick count, sebelum pemilihan, kami juga sudah meramalkan bahwa angkanya akan seperti ini. Prediksi. Ini kan butuh ini Pak, butuh apa? Responden yang banyak kan. Ketika kita menanyakan ke orang, itu kan artinya seperti yang Pak Aris tadi sebut, ini penelitian kuantitatif. Masih kualitatif. Kualitatif kan? Untuk mengujinya, iya. bukan Kuantitatif. kuantitatif. Iya. Nah, dengan kata lain ini kan metode yang Bapak sampaikan kan lebih mirip-mirip ke metode survei, Pak. Metode survei yang butuh apa? Dilakukan analisis data seperti kan ke lapangan, penelitian dan ya, jadi berarti dengan kata lain Pak Aris ingin mengatakan kalau hasil quick count ini sudah diduga. Sudah diduga dengan hasil real count nanti. Yes. Oke. Terbalik, yang diprediksi Kak Aris itu terbukti melalui dengan quick count. hasil quick count gitu. Jadi tidak ada yang ini juga, tidak ada yang aneh, Tidak ada yang spesial. tidak ada yang spesial. Tapi ya sudahlah maksudnya. Soal angko barangkali bisa diperdebatkan karena selisih dikit-dikit gitu kan. Cuma yang menariknya kan karena ada faktor psikologis itu. Ya, jadi kalau apa? Kalau hasil quick count ini kan sedikit sekali nih meleset, Pak. Ya. Kan tidak ada sejarah nih kalau seandainya quick count malah berbalik arah, benar kan? Belum pernah. Iya, belum quick pernah count ada itu sejarah. salah. Iya betul. Mulai dari 2004, Ya. 2004, 2009, 2014, 2019 belum pernah salah quick count itu. Membantah boleh, tapi kan fakta bahwa dia belum pernah salah gitu kan. Ya paling-paling ya margin 1-2% lah plus minus. Tapi secara hukum kan tetap aja Gua hasil itu yang count tadi. manual berjenjang. Nah, itu yang bikin
masih ada harapan kan Nah, terus kira-kira quick itu. count apa perlunya, Pak? Hah? Quick count apa perlunya? Itu kan untuk memprediksi saja. Sama menyiapkan mental, Pak. Nah, menyiapkan mental, mental. prakondisi, Iya, iya. sehingga ketika muncul yang sebenarnya itu tidak kaget lagi. Iya. Gitu Tapi kan? ada juga ruginya. Aku semalam itu kan ke tempat TPS. Ada petugas kan Sedang itu. lagi ngitung-ngitung. Ada kabar quick count udah keluar 02 unggul lah. Ay katanya ngapain kami capek-capek mencari lemas dia. Apa ngurangi semangat ya? Ngurangi semangat. Nah itu ruginya tuh Mas Risno quick count itu. Untuk orang sedang pegawai lah, maksudnya sampai jam 2 gitu kan. Tapi secara substansi aku kira ya begitulah ya. Aku setuju. Iya. Dan mungkin ini yang ingin aku tekankan ini Pak. Ini kan rayaan suara sementara ini kan sudah luar biasa Pak. Jadi seperti yang Pak Aris tadi sebut, kalau hasil quick count itu tidak akan jauh dari real count. Artinya sudah bisa kita pastikan mungkin pasangan Prabowo Gibran akan dinyatakan sebagai pemenang pemilu ini. Nah, kalau kita lihat dari selisih suara dari hasil sementara itu kan sangat luar biasa Pak. Ada 3 pasang paslon dan yang sangat mengungguli itu pasangan nomor 2. Seandainya pun 2 paslon ini digabungkan suaranya, tetap kalah juga nih Pak. Iya. Misalnya paslon 1 Karena sudah dan setengah plus 1 kan? iya, misalnya pasangan suara dari 01 sama 03 digabungin. Masih kalah. Masih tetap kalah juga. Ini kan ada fenomena menarik nih Pak. Makanya 1 putaran. Iya, makanya maksud aku tuh fenomena yang menarik yang jarang sekali menemukan peristiwa seperti ini kan. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan nomor urut 2 ini sangat luar biasa. Nah, mungkin sebagai pengamat politik ini Pak, bagaimana menganalisa strategi yang dilakukan oleh paslon nomor 2 pada saat kampanye hingga meyakinkan orang untuk mencoblos nomor 2 Pak? Sederhananya aja ya, tahun 2019 Prabowo bertempur sengit dengan Jokowi, ya kan? Selisih itu pun di bawah yang diperoleh Prabowo sekarang ya, yang kalau tidak salah Jokowi 55,3%. 55 Pak. Iya kan? Sisanya Prabowo kan, di bawah 57 gitu kan. Tahu-tahu 2024 mereka bergabung. Ya, yang bergabung bukan Jokowi dengan Prabowo, tapi orang-orang di sekitarnya, sumber dayanya, simpatisannya, kan? Jadi daerah. Kalau dia dapat 57% itu, nah kira-kira itulah sederhananya ya. Seharusnya 100% nih Pak. Mestinya lebih besar dari itu. Karena penggabungan pemilih Prabowo Dengan sama pemilih Jokowi 2019. 45 tambah 55 100 kan? Tapi kan kira-kira itulah logika ini ya kan? Berarti sosok tokoh itu yang dipercayai orang, bukan partai. Ya, menurut aku yang menonjol tokoh. Ya, suka tidak suka gitu ya, senang tidak senang, setuju tidak setuju. Aku setuju dengan Bambang Pacul itu. Ya, mau apa? Iya, Jokowi itu memang banyak yang suka dengan dia. Iya, mau apa kita katanya kan? Iya memang begitu, Mas Trisno ya. jadi, orang baik, Orang baik, orang cantik, iya. jangan dilawan. Jangan dilawan. Kalah. Kalah katanya. Nah itu kira-kira ya. Jadi itu sederhana. Kalau mendetailnya kita kan tidak dapat informasi ya. Misalnya biaya sumber dana untuk kampanye berapa gitu kan yang dihabiskan kita tidak tahu, tapi menurut aku begitulah. Oke, nah jadi kita kembali lagi nih Pak ya. Hasil quick count itu mengungguli
paslon nomor 2. Dan seperti yang Pak Zulfikri tadi sebut bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Indonesia itu berjalan dengan aman. Iya. Nah, ini ada beberapa catatan ini Pak dari saya kutip dari Palembang Express, Palpres dan baca koran ini mengutip dari KPU. Jadi Ketua KPU Hasyim Asyari bahwa ada beberapa kejadian yang membuat kegiatan pemungutan suara itu terpaksa disusulkan. Nah, seperti yang terjadi di Paniai, Papua Tengah itu ada pengerusakan alat perlengkapan dan pemungutan suara. Perusakan? Ya. Berarti disengaja ya? Iya. Nanti rusuh Pak. Iya. Ada juga permasalahan surat suara tertukar di 388 TPS di 79 kabupaten kota di 26 provinsi. Dan kemudian ada juga masalah banjir. Nah, sehingga terjadi pemungutan susulan kan. Nah, ini kan artinya masih ada dinamika proses pemungutan suara yang tidak banyak diketahui, mungkin sebagian kecil ya Pak ya, terutama tadi pengerusakan surat suara segala macam. Dan ada juga di akun TikTok itu juga ada yang nyebutin bahwa surat undangan itu tidak dibagikan ke pemilih kan, dan itu sudah dicobloskan ke surat suara di salah satu pasangan calon. Nah, Bapak menanggapi itu seperti apa Pak? Kalau yang tertunda, ya itu kan ada ketentuan yang force major gitu ya. Artinya itu, ya kalau yang begitu kan selalu ada mekanisme untuk mengatasinya, dan itu sah menurut undang-undang ya. Nah, kalau yang dipersoalkan gara-gara itu dianggap ini pemilu ini kurang legitimasi misalnya ya, nah tentu tidak sampai sejauh itu lah gitu ya. Persentasenya kecil mungkin ya Pak ya. Oh iya, orang di luar itu kan membesar-besarkan hal-hal seperti ini, padahal itu sudah diantisipasi juga itu. Ini kan musim hujan ini, ya kan, akan selalu ada hal-hal yang di luar perencanaan gitu, dan ada mekanisme untuk mengatasinya. Menurut aku seperti itu ya. Nah, jangan sampai dipersoalkan gara-gara ini dianggap kemenangan 02 harus diralat misalnya ya. Tidak yasi Pak. Hah? Kalau bahasa Palembang itu tidak yasi. Iya, gitu kira-kira. Jadi kita menempatkan sesuatu pada porsinya lah. Artinya dengan kata lain dinamika yang ada di beberapa kota itu tidak akan mempengaruhi hasil pemilu ini ya Pak ya? Secara kumulatif tidak lah. Tidak. Seperti yang kau katakan tadi ya, soal bencana alam. Ya itu kan sudah ada diantisipasi, penanganannya seperti ini sudah. Nah, kemudian itu dikonversi menjadi kesalahan penghitungan. Nah ini kan lebay gitu loh. Tapi kan Pak tergantung juga Pak siapa berdiri di mana Pak. Oh iya kan? iya. Kalau dia berdiri di posisi pemenang, ya dia akan memaklumi semua gitu kan. Iya. Tapi kalau dia berdiri di tempat yang kalah, ya bagaimana nantinya itu akan mendelegitimasi kemenangan itu. Bisa jadi. Kan bisa. Pengalaman kita kan 2019 ke MK, itu kan. Nah, karena selisih suaranya cukup syarat untuk ke MK. Nah, tapi dengan sekarang ini selisih suara lebih dari 10, lebih dari 15%, bahkan mencapai 20% misalnya, apakah MK masih menerima pengaduan kecurangan itu, Pak? Tergantung buktinya pula. Iya, ya buktinya. Ya, jadi pokoknya kalau seandainya ada permasalahan ini, ya lebih alangkah bijaknya
mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Nah, Seperti itu ya iyalah. Pak ya. Iya. Kan Betul. Mahfud MD itu sudah ngomong bahwa kalau bagi yang kalah, bagi yang kalah pemilihan itu adalah curang. Ya itu 2019. Dan gitu ya. 2019. Jadi kita balik lagi ke fokus permasalahan Pak. Ke tema kita, tema pembicaraan kita. Nah, balik ke Pak Aris. Dengan situasi kondisi politik sekarang, sosial, politik seperti itu, Pak, ekonomi, sosok Prabowo apakah dinilai paling tepat Pak untuk memimpin Indonesia ke depan? Mengingat ya tadi kan 58% itu orang percaya memilih Pak Prabowo. Ini pertarungan Prabowo melawan dua paslon lain atau pertarungan Jokowi melawan dua paslon lain? Harus dibedakan. Harus dibedakan ini. Karena kan ya kalau dari dulu aku ngomong bahwa ini pertarungan Jokowi dengan tokoh-tokoh yang lain gitu kan. Iya. Cuma kebetulan oncaknya ini kan Prabowo. Iya. Tapi karena ditanya oleh Prabowo tadi, ya Prabowo kan ngurusin negara ini kan sejak dia dari Akabri kan. Jadi dia punya pengalaman yang cukup lah. Gitu. Bagaimana dia sebagai seorang prajurit di Timur Timur, di Papua gitu kan. Jadi dia sudah punya pengalaman dalam jalannya pemerintahan di bidang keamanan selama ini. Nah, kalau pengalaman bertarung ini yang keberapa sih? Yang kelima ya? Ya. Keempat. Berpasangan sama Megawati gitu kan. Istilah Lembang udah buruan ya. Udah kapalan. Dia menang. Tadi Pak Jul ngomong apa? Bahwa ini doa yang tertunda. Siapa nama? Itu sudah ngomong doa yang tertunda. Untuk doaan. Jadi kan kalau kita kembali ke 2004 kan banyak kan yang berdoa agar Prabowo jadi presiden, kalah kan? Berarti doanya belum nyampe. 2019 Ya. 2019 banyak juga kan, apalagi kita orang Palembang kan, banyak yang berdoa agar Prabowo jadi presiden. Belum nyampe juga doanya. Nah sekarang inilah 2024 nyampe doa agar Prabowo jadi presiden. Pada tahun ini yang ditakdirkan untuk memimpin ya Pak ya. Kayaknya sekali ini doa itu berpihak pada dia. Iya. Ya jadi siapapun yang memimpin ya pastinya kita berharap akan membawa Indonesia ini akan jadi lebih baik Pak ya. Tapi ada sedikit catatan dari aku ya. Soal apakah mampu tidak mampu kan itu tadi ya. Iya. Nah ini harus kita garis bawahi. Proses pemilihan dalam demokrasi bukan memilih pemimpin yang mampu tidak mampu, bukan memilih pemimpin yang baik atau tidak baik, itu bukan. Pemimpin yang hebat terbaik bukan, tapi pemimpin yang legitimate. Pemimpin legitimate itu artinya dia dipilih oleh mayoritas pemilih. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan itulah yang terbaik, belum tentu. Cuma dia dipilih oleh lebih banyak pemilih. Apa Donald Trump itu terbaik? Enggak, gitu kan? Enggak terbaik dia. Tapi dalam iklim demokrasi dia dipilih oleh banyak. Oleh yang banyak. Jadi kata kuncinya legitimate. Nah, itu. Nah, jadi Pak Prabowo apakah mampu? Ini bukan soal mampu tidak mampu. Dia dipilih oleh lebih banyak pemilih. Nah, soal mampu tidak mampu nanti terserah ke dia dan timnya. Betul. Jadi kalau dia itu berhasil, kalau dia mau diperpanjang kontraknya oleh rakyat. Kalau tidak, secara teoritis ya Tidak akan dipilih lagi. tidak akan dipilih lagi. Nah, itu aturan demokrasi macam itu, Mas Krisno. tinggal kepercayaan. Iya, kepercayaan. Tadi yang disampaikan sosok apakah Pak Prabowo itu sosok ideal Pak dalam memimpin Indonesia dengan menghadapi kondisi berbagai politik seperti ini, sosial gitu kan. Ya mungkin itu Pak. Jadi kalau soal mampu ya karena
apa itu kan tergantung dari kabinetnya seperti Iya, apa gitu kan. iya, benar. Kembali ke itu kan. Dengan kata lain, sosok apa ya, kalau sosok ideal Prabowo itu kita bukan soal ngomongin kemampuan ya Pak ya. Ya. Kita bahas ideal Pak Prabowo dalam memimpin Indonesia. Nah kalau menurut Pak Aris sendiri Pak, bagaimana Pak sosok Prabowo ini, apakah termasuk pemimpin yang ideal dalam memimpin Indonesia atau seperti apa Pak? Ya, tadi kan ngomong bahwa Prabowo itu kan sejak remaja sudah punya pengalaman di pemerintahan di bidang Angkatan Darat. pertahanan. Iya. Kan dia sebagai tentara bertempur di mana-mana. Dan dia juga sudah menjadi calon beberapa kali kan. Nah, kita itu cuma punya pilihan 3. Anies, Prabowo, Ganjar. Kita tidak punya pilihan lain yang lebih ideal. Apapun 3 orang ini kan, Anies pengalaman di tingkat nasional pernah jadi menteri, di tingkat lokal DKI pernah jadi gubernur, cukup mumpuni. Prabowo itu yang tadi disampaikan di bidang pertahanan dan juga sebagai ketua partai. Kemudian Ganjar pernah di DPR, kemudian menjadi gubernur berdasarkan pemilihan. Oke lah, wakil-wakilnya. Nah, artinya kan siapapun orang ini kan dia sudah punya pengalaman. Seperti kata Pak Jul tadi, bukan soal dia kemudian nanti mampu atau tidak mampu, tapi sebagai konsekuensi dia menang pemilihan, maka dia akan menjalankan pemerintahan itu. Mampu tidak mampu, itulah gunanya pembantu-pembantu kan. Membentuk tim. Membentuk tim. Nah, terserah apapun nanti nama kabinetnya gitu kan. Nah, tapi yang jelas bahwa dia adalah pemimpin yang kita pilih secara legitimate. Betul. Gitu. Mau bodoh, mau pinter, mampu, tidak mampu. Nah, itu adalah bagaimana dia nanti seni menjalankan pemerintahan gitu kan. Seperti Jokowi kan. Pelongo. Uji bom. Lilin darat. Iya. Tapi kan dia mampu menjalankan pemerintahan. Bahkan dengan kepuasan 70 sampai 80%. Nah, di mana kelebihan Jokowi? Bagaimana dia mengelola orang-orang pintar untuk menjalankan pemerintahan gitu. Nah, pasti orang akan menghubungkan dukungan legislatif, ya kan? Dengan pecahnya 3 ini kan, jangan-jangan Prabowo menang Pilpres, tapi dia akan menjadi minoritas di legislatif. Ternyata tidak. Gitu. Di Quick Count kan sudah ada 8 partai yang berkemungkinan masuk ke parlemen atau legislatif. Suara terbanyak PDIP, Golkar dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung-hitung dari Quick Count itu, ternyata partai pendukung Prabowo, wah, minum lagi. Makasih. Adek, makasih Dek. Nah, jadi ternyata partai pengusung Prabowo ini berdasarkan Quick Count tadi itu 50% lebih di legislatif atau di parlemen. Atau dari 8 partai itu ada berapa yang di kubu Prabowo, kubu 02? Kalau kita urut Pak, mulai dari 01, itu kan ada PKB, PKS, Nasdem, 3 kan? Di kubu 02, Prabowo, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Golkar, itu kan? Masih ada satu lagi sih, lupa aku. Ya Golkar. Oh Golkar. Dengan kata lain, 50% raihan di legislatif itu untuk pasangan nomor 2 akan memudahkan program kebijakan dari Pak Prabowo, seperti itu ya Pak. Jadi ketika penting misalnya, dia sudah dapat dukungan 50% lebih. Nah, jadi yang tadi, sementara di partai pengusung 03 itu hanya PDIP yang lolos dengan 17 sampai 18%. P3 tidak termasuk di 8 yang lolos elektoral. tidak termasuk. Jadi
Jadi mungkin seperti Jokowi, pemerintahan dia itu akan mendapat dukungan dari legislatif. Nah ini kan tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi Pak dari awal. Ini kan suara Pak Prabowo ini kan dan Pak Gibran ini kan sangat luar biasa nih. 50 kalau ya lah kisaran 58% ya untuk hasil sementara ini. Nah ini kan sangat mendominasi kan, sangat mendominasi kepercayaan masyarakat yang katanya apa sekitar 50% ke atas itu generasi milenial kan yang memilih pasangan nomor 2. Ini kan sangat luar biasa Pak. Nah nanti apa yang diharapkan, apakah program dari pasangan nomor urut 2 ini sudah menyentuh kebutuhan yang ada di masyarakat ini Pak, kalau menurut analisis Bapak? Ya makanya ada politik, ada pemerintahan. Iya. Gitu kan? Kalau aku ngomongnya 01 dengan 03 itu didukung oleh kekuatan-kekuatan politik dan gagasan-gagasan politik. Tapi kita lupa bahwa 02 itu sudah berkampanye selama 5 tahun belakangan ini. Makanya tadi kita ngomong kan, yang bertarung ini Jokowi atau Prabowo. Nah, oke lah, terserah siapa di antara dua orang itu. Tapi kan selama ini asumsinya itu kan bahwa Prabowo didukung oleh Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan yang didukung mendapat nilai kepuasan 80%. Jadi Prabowo itu mengambil keuntungan. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa Gen Z apa tadi itu kan, kita bisa berbicara itu kan pasti punya informasi. Kalau aku lihat apa survei itu memang berbanding terbalik antara pemilih Anies dengan pemilih Prabowo. Surveinya LSI periode yang lalu, bukan yang terakhir. Satu periode sebelum terakhir itu 70 sekian persen Gen Z itu memilih Prabowo. Dan itu, terus setelah wakil diumumkan setelah wakil diumumkan, Pak. Nah, perbandingan terbalik itu pemilih Prabowo itu mayoritas pemilih pemula, terus semakin dewasa semakin sedikit. Sebaliknya, pemilih Prabowo itu mayoritas baby boomer, orang-orang dewasa kayak kami ini. Pemilihnya itu. Ya Anies. Jadi pemilih Anies itu mayoritas baby boomer, orang-orang dewasa yang sudah hampir selesai. Nah, semakin muda, semakin sedikit pemilihannya. Itu kontradiktif sekali antara pemilih Prabowo dengan pemilih Anies. Jadi pantas saja di Twitter, di TikTok unggul Anies ya. Makanya apa? Jadi kita acungi jempol lah si konsultannya 02 ini dengan memilih gemoy, dengan pemilih Gen Z yang tidak mau repot-repot. Iya betul. Ya. Oke Pak, ini terakhir ini Pak. Mungkin ke Pak Zulfikri dulu. Apa Pak yang ingin disampaikan Pak dengan hasil sementara ini Pak? Ya tadi sudah saya katakan ya, saya senang pemilu ini lancar ya, tapi kan baru sementara. Artinya kita akan menunggu lagi hasil berjenjang manual dari KPU mulai hari ini sampai tanggal 28 nanti ya, 28 Maret ya. Ini soal hitung-hitungan, jadi kemungkinan itu akan tetap ada ya suara-suara sumbang dari masyarakat yang mempersoalkan perolehan suara ini. Nah terus terang ya, melihat ke belakang ya, tahun 2019 ini nanti akan begitu, karena ada yang tidak puas ini, ya kan? Dan yang tidak puas itu akan tetap berusaha bagaimana supaya
ya apa yang ingin mereka sampaikan itu viral terus kan gitu ya. Nah, saya kira ya, saya berharap hal-hal seperti ini tidak banyak juga pengamat di TV itu yang mengemukakan quick count itu tidak akan berubah. Ya, sebagai pemilih yang cerdas, ya warga negara yang bertanggung jawab, kita inilah ya, kita bersiap-siap menerima kecenderungan yang ada gitu loh. Nah, itu saya kira ya itu harapan saya ya. Kalau Pak Aris betul Bapak? Ya kalau saya, ayo berikanlah pendidikan yang baik kepada generasi muda. Nah itu benar. Ya makanya kita itu kan sejak kecil kan sudah main kelereng, main layangan, main ekar. Jadi kita sudah diajari terbiasa dengan menang dan kalah. Bahwa dalam satu kompetisi itu ada kalah, ada menang, gitu kan? Nah, kalau kita selalu resek ketika kalah dan itu kita explore, ya itu kan bukan pendidikan yang baik. Nah, kalau kita misalnya ngomong nanti yang bakal kemungkinan secara masif akan melakukan tuntutan atau apa, itu kan yang sangat tidak puas, katakanlah misalnya 03. Nah, 03 ini kan pernah menjadi pemenang pada 2019 di MK berhadapan dengan Prabowo yang kalah gitu kan. Nah, jadi kan sudah pernah mengalami bagaimana berproses di MK. Bagaimana rasanya diprotes? Bagaimana rasanya diprotes? Apakah ini akan balik memprotes? Ya kita nanti lihatlah. Kalau sesuai mekanisme aturan perundang-undang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Yang dikhawatirkan ini kan kalau memobilisasi. Seperti tadi itu ada yang membakar ya. Ya di Papua. Surat suara TPS ya. Ya itu kan. Iya. Jadi ayolah kita biasakan fair play, terbiasa menang, terbiasa kalah. Ya. Oke, baik pemirsa Cukup Pedes, perbincangan yang sangat menarik. Kita melihat fenomena hasil quick count penghitungan cepat sementara kemarin, dan kita berharap apapun hasilnya kita bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk memimpin 5 tahun ke depan. Dan kita juga berharap setelah pelaksanaan pemilu ini kondisi kita tetap kondusif, aman, seperti itu Pak ya, dan tidak ada gangguan yang bisa menciderai sistem demokrasi kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.